Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Winanda, NPM 1905 170008 dari kelas 6A Akuntansi Pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh investor, analis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. 3 laporan keuangan utama adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Komponen laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu 1 laporan laba rugi, 2 laporan perubahan modal, 3 laporan posisi keuangan atau neraca, 4 laporan arus kas, dan 5 catatan atas laporan keuangan. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Standar pelaporan audit. 1. Laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. 4. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Fungsi laporan audit. 1. Mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. 3. Membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. 4. Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan dan laporan audit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.